cara merancang bangunan rumah 2 lantai. Di gambar layar ini adalah gambar lantai 2. Di lantai 2 ini itu ada kamar tidur, kamar mandi kamar, terus di belakang lagi itu ada kamar mandi lagi. Selebihnya itu ruangan untuk santai-santai. Selain itu adalah ruangan untuk santai-santai. Jadi di lantai 2 ini hanya ada 1 kamar tidur dan kamar mandi itu ada 2, kamar mandi kamar dan kamar mandi belakang. Selain itu adalah ruangan untuk santai. Terus tangganya itu ada di samping rumah, tangga untuk menuju ke lantai 2. Tangganya saya rancang di samping rumah untuk menuju ke lantai 2. Lingkaran warna merah yang ada di gambar itu adalah lingkaran warna merah yang ada di gambar itu adalah letak posisi kolom untuk lantai 2. Kolom untuk lantai 2 ini ukurannya 15 kali 30, sama seperti kolom yang ada di lantai 1. Jadi kolom untuk lantai 2-nya ini sama dengan kolom yang ada di lantai 1, yaitu ukurannya 15 kali 30. Besi kolom begel kolom menggunakan besi 8. Jarak begel standarnya 10 cm, jarak begel paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi setapan kolom atau besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 13, isinya 8 lonjor. Besi kolomnya ini per kolomnya harus menggunakan besi 13, isinya per kolomnya itu ada 8 lonjor, harus 8 lonjor. Gambar lantai 2 ini terdiri dari garis warna merah dan garis warna biru. Garis warna biru itu menunjukkan letak posisi tangga dan posisi dak teras ya. Garis warna biru itu menunjukkan posisi tangga dan posisi dak teras. Sedangkan garis warna merah ini adalah menunjukkan posisi balok dak lantai 2. Yang akan kita bahas adalah garis warna merah. Garis warna merah yang ada di gambar itu adalah letak posisi balok dak. Balok dak untuk bangunan lantai 2 ini ukurannya sama dengan kolomnya, yaitu 15 kali 30. Begel balok dak harus menggunakan besi 8. Begel balok dak harus menggunakan besi 8. Jarak begel 10 cm, jarak begel paling jauh itu 15 cm atau 20 cm. Sedangkan besi setapan balok dak atau besi lonjoran balok dak ini harus menggunakan besi 13, isinya 8 lonjor. Terus lingkaran warna biru yang ada di kamar mandi belakang itu adalah letak posisi kolom kamar mandi lantai 2. Ukuran kolom 8 kali 20 cm. 8 kali 20 cm. Begel kolom menggunakan besi 8, jarak begel standarnya 10 cm, jarak paling jauh itu 15 cm atau 20 cm. Sedangkan besi setapan kolom harus menggunakan besi 13, isinya 4 lonjor per kolomnya. Lalu nanti atasnya didak untuk tempat toren. Ini bisa memuat toren sampai 1000 liter atau 2000 liter air. Jadi kamar mandi belakang itu ukuran kolomnya 8 kali 20 cm. Begel menggunakan besi 8, besi lonjorannya menggunakan besi 13, isinya 4 lonjor per kolom. Nanti atasnya didak bisa dikasih toren. Untuk toren 1000 liter atau 2000 liter. Dikasih 5000 liter juga kuat. Dikasih toren yang 5000 liter itu juga nggak apa-apa, itu tetap kuat.
Gelaran dak lantai 2 ini standarnya menggunakan besi 10. Gelaran dak lantai 2 ini ada 2 lapis. Satu lapisnya jarak gelaran besinya itu 20 cm, satu lapisnya itu jaraknya gelaran besinya 20 cm. Nanti besinya diselang-seling, jadi gelaran daknya ketemunya jaraknya itu 10 cm. Jadi gelaran dak itu ada 2 lapis, satu lapisnya jaraknya 20 cm, satu lapisnya jaraknya 20 cm. Nanti gelaran besinya diselang-seling, jadi ketemunya jarak gelaran dak itu besinya 10 cm jaraknya. Ini standarnya menggunakan besi 10. Kalau ingin menggunakan besi 8 juga nggak apa-apa, tapi standarnya menggunakan besi 10 untuk besi gelaran dak. Standarnya menggunakan besi 10. Untuk besi tangga ini menggunakan besi 10 juga nggak apa-apa, tapi kalau ingin lebih kuat menggunakan besi 13. Untuk tangga kalau ingin lebih kuat lagi tangganya itu menggunakan besi 13. Tapi jika ingin menggunakan besi 10 untuk tangga itu juga nggak apa-apa, itu juga masih kuat untuk tangga. Jadi misal tangganya mau dirancang pakai besi 10 itu juga masih kuat, itu juga nggak apa-apa. Untuk lebar tangga ini mau dibikin, untuk lebar tangga ya ini minimal lebar tangganya itu harus ada 80 cm atau semeter. Jadi kalau ada orang berjalan naik dan orang yang mau turun ketika berpapasan itu masih bisa. Tapi tangga standarnya itu ukurannya itu 1,5 meter biasanya. Kalau tangga itu ukurannya biasanya 1,40 meter, 1,5 meter itu. Jadi kalau tangganya lebar itu buat jalan papasan, ketika ada 2 orang berpapasan itu masih lega, enak lah. Tapi minimal rancangan tangga paling kecil itu lebarnya tangga itu 80 cm atau 1 meter, itu minimal segitu. Untuk masalah tangga saya rancang di samping rumah. Ketinggian dak lantai 2 dengan tanah samping itu kira-kira 4,20 meter ya. 4,20 meter. Anak tangganya tingginya itu 15 cm. Jadi totalnya anak tangganya itu ada 28 anak tangga. Rumus membuat tangga itu tingginya dibagi, terus lebar pijakan anak tangga itu juga dibagi. Kalau tingginya dibagi, kalau 4,20 meter itu tingginya dibagi mau dibikin 15 cm, anak tangganya tebalnya mau dibikin 15 cm, itu totalnya anak tangganya jumlahnya ada 28 anak tangga. Terus pijakan anak tangga, lebar pijakan anak tangga ini saya buat 30 cm. Jadi total panjang tangganya itu 8,40 meter. Jika lebar pijakan anak tangganya ini saya rancang 30 cm, itu jadi total panjang tangganya itu totalnya 8,40 meter. Untuk rancangan atapnya, Anda mau bikin atap seperti apa, nanti Anda tinggal konsultasi sama tukang yang mengerjain rumah. Contohnya begitu. Ini saya mencontohkan saja. Seandainya Anda mau bikin rumah lantai 2 seperti ini, nanti atapnya mau dirancang seperti apa, Anda bisa konsultasi dengan tukang yang mengerjakan rumah 2 lantai ini. Kira-kira atapnya mau dimodel seperti apa.
Terus untuk tampak depan rumah mau dibikin seperti apa, mau dimodel seperti apa, Anda bisa cari tampak depan rumah yang bagus di Google. Nanti Anda bisa konsultasi dengan tukang yang mengerjakan rumah 2 lantai ini. Tentu tukang-tukang yang sudah berpengalaman mengerjakan bangunan rumah. Ini masalah luas kamar tidur, kamar mandi kamar, terus kamar mandi belakang itu ukurannya sudah tercantum di gambar. Untuk jarak-jaraknya itu gambarnya, untuk ruangan-ruangannya jaraknya bagaimana itu ukurannya sudah ada di gambar layar. Ini biaya untuk merancang rumah, bangunan rumah, biaya untuk menyewa arsitek untuk merancang rumah 2 lantai ini per meternya itu 300, sekitar 250 sampai 300.000. Ini di tahun 2024 ya, itu harganya segitu. Anda tinggal kalikan saja luas lantai 1 berapa, luas lantai 2 ada berapa puluh meter. Nanti tinggal Anda hitung per meternya itu 250.000 atau 300.000. Ini harga arsitek di tahun 2024. Semoga keterangan saya ini bisa bermanfaat untuk Anda. Semoga penjelasan saya, keterangan saya ini bisa bermanfaat untuk Anda, bisa menambah pengalaman Anda. Sekian dan terima kasih.